Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester 1. Materi pertama adalah bilangan berpangkat. Contohnya 2 berpangkat 3, itu hasilnya adalah 2 dikalikan sebanyak 3 kali, itu sama dengan 8. Kemudian jika min 2 dipangkatkan 3, itu sama artinya min 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah min 8. Kemudian 2/3 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 2 berpangkat 3 dibagi dengan 3 berpangkat 3. Hasilnya sama dengan 8/27. Kemudian kalau operasi campuran, min 1/4 dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah min 1 berpangkat 3 4 berpangkat 3. Itu hasilnya adalah min 1/64. Boleh minnya di tengah-tengah, min 1/64. Kemudian kalau min di luar, 1/3 dipangkatkan 3, minnya di luar 1/3 per 3 berpangkat 3 sama dengan min 1/27. Boleh minnya di tengah-tengah, min 1/27. Kemudian operasi campuran, 5 ditambah 3 dikali dengan 2 berpangkat 4, itu harus dicari dulu bilangan berpangkatnya. 5 tambah 3, 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Hasilnya adalah 5 ditambah 48, karena 3 dikali 16 terlebih dahulu. Hasilnya sama dengan 53. Selanjutnya 1/2 dikalikan dalam kurung 6/3 dikurangi 4 berpangkat 2, itu harus diselesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 1/2 di dalam kurung 216, 6/3 itu 216 ya, 4/2 adalah 16 sama dengan setengah dikalikan dengan 200, itu hasilnya adalah 100. Kemudian 1/4 dipangkatkan 4 dibagi dengan min 1/3 dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah 1/4 dibagi 4/4, maka bagi itu jadi kali ya, intinya min 1/2 per 3/2 sama dengan 1/256 dibagi min 1/9, maka kalau membagi dibalikan jadi kali, 1/256 kali 9 per min 1 sama dengan min 9/256. Kemudian kalau ada variabel X, 2 berpangkat X sama dengan 16. 2 pangkat X sama dengan 2 berpangkat 4. Jadi 16 itu sama dengan 2 berpangkat 4. Setelah bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga sama, maka X-nya sama dengan 4. Kalau 5 berpangkat X sama dengan 125, kita harus mengubah 125 itu juga menjadi bilangan berpangkat, yaitu 5 berpangkat 3. Setelah bilangan pokok sama, maka pangkatnya juga sama, maka X sama dengan 3.
Kita lanjutkan pada materi kedua, yaitu perkalian pada perpangkatan, yaitu materi 1.2, perkalian pada perpangkatan. Umpamanya 2 berpangkat 3 dikalikan dengan 2 berpangkat 4, itu hasilnya sama dengan 8 dikali 2 pangkat 4 itu adalah 16, dan 8 dikali dengan 16 itu hasilnya adalah 128. Maka bentuk perkalian tersebut bisa kita buatkan menjadi perkalian berulang. Jadi sama saja dengan 2 berpangkat 3 ditambahkan dengan 4, jadi pangkatnya kita tambahkan. Sama saja dengan 2 berpangkat 7. Sedangkan kalau kita cek 2 pangkat 7 itu adalah 2 dikalikan sebanyak 7 kali. Nanti hasilnya juga adalah 128. Jadi untuk perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Jadi kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu sama artinya 2 pangkat 3 itu adalah 8 dipangkatkan 2, sama dengan 8 kali 8 yaitu 64. Jadi boleh juga pangkat di dalam kita kalikan dengan pangkat di luar. 2 berpangkat 3 kalikan dengan pangkat di luarnya 2. 3 kali 2 adalah 6, jadi sama dengan 2 berpangkat 6. Kalau kita kalikan 2 sebanyak 6 kali, maka nanti hasilnya juga adalah 64. Kemudian untuk soal berikutnya, 2 dikali 3 dipangkatkan 4, itu sama saja artinya dengan 2 kali 3 adalah 6 dipangkat 4. 6 pangkat 4 adalah 6 dikalikan 4 kali, itu hasilnya adalah 1296. Boleh juga 2-nya kita beri pangkat 4, kita kalikan dengan 3 yang kita berikan juga pangkat 4, karena pangkat itu dua-duanya diberikan. 2 pangkat 4 adalah 16 dan 3 pangkat 4 adalah 81. Maka kita kalikan 16 dengan 81, hasilnya juga 1296. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya yang memakai variabel 3M pangkat 2, kita kalikan dengan 4M berpangkat 5. Angka kita kalikan dengan angka 3 kali 4 adalah 12. M berpangkat 2 dengan M pangkat 5, itu saat kita jumlahkan 2 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 12M berpangkat 7. Lanjut soal berikutnya, 3A berpangkat 2, B berpangkat 4, kemudian kita kurung
dipangkatkan dengan 3. Berarti yang di dalam kurung itu semuanya mendapat pangkat 3. 3 juga diberikan pangkat 3. A pangkat 2 juga diberikan pangkat 3. Artinya 2 dikalikan dengan 3, pangkat di dalam dengan di luar dikalikan. Dan B pangkat di dalamnya 4 dikalikan dengan pangkat di luarnya 3. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 3 pangkat 3 adalah 27. A berpangkat 6 dan B berpangkat 12. Terima kasih. Kita masuk kepada materi pembagian pada perpangkatan, yaitu materi 1.3, pembagian pada perpangkatan. Contohnya 3 pangkat 4 per 3 berpangkat 2. Itu sama artinya dengan 3 pangkat 4 itu adalah 81, dan 3 pangkat 2 adalah 9, dan 81 dibagi 9 adalah 9. Kalau kita gunakan metode tadi 3 pangkat 4, itu seharusnya dalam pembagian adalah dikurangi pangkatnya. Pangkat di atas dikurangi pangkat di bawah. 4 dikurangi 2, 3 pangkat. Hasilnya adalah 9. Dia hasilnya sama. Kemudian 2 per 3 dipangkatkan 4. Itu sama dengan 2 berpangkat 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 sebanyak 4 kali. Yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali adalah 16 per 81. Jadi cara tersebut sama saja dengan 2 per 3 dipangkatkan 4. Itu artinya adalah 2 diberi pangkat 4 per 3 juga dipangkatkan 4, sama dengan 2 pangkat 4 adalah 16 dan 3 pangkat 4 adalah 81. Hasilnya sama. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 dibagi dengan 4 berpangkat 5. Itu yang pada bagian pemilang kita jumlahkan dulu pangkatnya. 3 ditambah 8 dan di bawah tetap 4 pangkat 5. Hasilnya adalah 4 berpangkat 11 per 4 pangkat 5. Maka ini kita kurangi saja pangkatnya. 11 dikurangi dengan 5. Jadi 4 berpangkat 6. Lalu kalau 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 4 per 2 berpangkat 5, maka ini harus kita ubah bentuk 6 ini dengan 2 kali 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 dipangkatkan 7 dikali 3 pangkat 4 per 2 berpangkat 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 7 kali 3 berpangkat 7 kali 3 berpangkat 4 per 2 berpangkat 5. Hasilnya adalah 2 berpangkat 7 kurang 5. Jadi yang sesama 2 bilangan pokoknya, kemudian yang sesama 3 bilangan pokoknya 7 ditambah 4, karena perkalian pangkatnya dijumlah. 7 kurang 5 adalah 2. 2 pangkat 2 dikali dengan 3 berpangkat 11. Kemudian jika memakai variabel A 35A berpangkat 4, B berpangkat 5 dibagi dengan 14, A berpangkat 6, B berpangkat 3, itu angka dengan angka kita bagi. Sesama 35 per 14 itu sama dengan sama-sama dibagi 7. 35 bagi 7 adalah 5, 14 bagi 7 adalah 2. Jadi makanya 5 per 2. Kemudian A berpangkat 4 dibagi A berpangkat 6 itu
sama dengan A kali A kali A sebanyak 4 kali dibagi dengan A sebanyak 6. Maka nanti A nya tercoret masing-masing 4 pada pembilang dan 4 pada penyebut, maka tersisa di bawahnya 2 buah A atau A berpangkat 2. Begitu juga dengan B berpangkat 5 dibagi B berpangkat 3, hasilnya adalah 5 dikurang 3, B berpangkat 2. Makanya hasilnya 5B pangkat 2 per 2A berpangkat 2. Selanjutnya kita masuk materi 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Contohnya 2 berpangkat 3 dibagi 2 berpangkat 3, itu hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian sama-sama kita bagi, maka 1 per 1, 1 dibagi 1 adalah 1. Bentuk tersebut sama saja dengan pangkat pembilang dikurangi penyebut. Begitu juga 1 per 9 per 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 0. 1 itu sama dengan 3 pangkat 0. Jadi 0 dikurangi 2 ini sama dengan 3 berpangkat min 2. Kan 1 per 9 itu adalah 3 pangkat min 2. Kalau 4 pangkat min 2 itu kita balikkan jadi 1 per 4 pangkat 2. A pangkat 3 dibagi dengan 2A berpangkat 5, 6 dibagi 2 adalah 3. A nya tercoret sebanyak 3 di atas dan 3 di bawah. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 2 adalah 3. 3 per A berpangkat 2. 3 per 5 dipangkatkan min 3 itu sama dengan 5 per 3 dipangkatkan 3. Jadi dibalikkan pembilangan penyebut, maka pangkatnya menjadi positif. 5 pangkat 3 adalah 125 dan 3 pangkat 3 adalah 27. Ini 125 per 27. Kemudian pada bilangan per koma desimal 0,5 berpangkat min 3 itu artinya adalah 5 per 10 dipangkatkan min 3, maka kita balikkan menjadi 10 per 5, maka pangkatnya berubah menjadi positif sama dengan 10 pangkat 3 per 5 berpangkat 3 sama dengan 1000 per 125, itu hasilnya 8. 1 per 3 pangkat 5 kali 1 per 3 berpangkat min 4 itu sama dengan 3 berpangkat min 5 dikalikan dengan 3 berpangkat min 3 berpangkat 4. Kalian bilang pangkat, maka pangkat dijumlahkan min 5 ditambah 4 adalah min 1. Min 3 pangkat min 1 itu sama artinya dengan 1 per 3. 2 berpangkat 4 dikalikan dengan 2 berpangkat min 2 dibagi dengan 2 berpangkat 5 itu sama dengan 2 berpangkat 4 ditambah min 2 per 2 berpangkat 5 sama dengan 2 berpangkat 2 per 2 berpangkat 5. Maka pangkatnya dikurangi 2 dikurangi 5, 2 berpangkat 2 dikurangi
dikurangi 5, maka hasilnya adalah 2 berpangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu sama saja dengan bentuk pecahannya adalah 1/2 berpangkat 3, maka pangkatnya menjadi positif, yaitu sama dengan 1/8. Kemudian jika menggunakan variabel 4a berpangkat 3b berpangkat 4 dibagi dengan a berpangkat 5 b berpangkat min 2, maka 4 pangkat di bawah, pangkat a nya dikurangi 3 dikurangi 5, dan b nya adalah 4 dikurangi min 2. Hasilnya adalah 4 a berpangkat min 2 dan b nya adalah berpangkat 6. Maka penulisannya dirapikan menjadi yang pangkat negatif kita letakkan di bawah per, maka yang di atas adalah 4b pangkat 6, a nya berpangkat positif 2. Selanjutnya kita masuk pelajaran bentuk akar. Umpamanya 2 pangkat 2 adalah 4, maka akar 4 adalah 2. 3 pangkat 2 adalah 9, maka akar 9 adalah 3. 4 berpangkat 2, 16, maka akar 16 juga 4. Dalam pelajari bentuk akar kita harus mengetahui bilangan-bilangan kuadrat, yaitu bilangan berpangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2 adalah 25, 6 pangkat 2 adalah 36, 7 pangkat 2 adalah 49. Dan jika ada bilangan perkalian umpama akar 12 umpamanya, maka itu harus kita carikan perkalian bilangan kuadratnya. Jadi 12 itu yang dipakai perkalian bilangan kuadratnya adalah 4 dikali 3. 4 kali 3 adalah 12, akar 4 adalah 2. Maka jawabannya 2 akar 3. Kalau umpamanya ada soal akar 50, maka itu kita pakai perkalian bilangan kuadratnya adalah 25 dikalikan 2. Kita pisahkan akar 25 kali akar 2, hasilnya adalah 5 akar 2. Bagaimana pula kalau akar 600, maka kita carikan bilangan kuadratnya adalah 100 dikali 6. Maka dipisahkan menjadi akar 100 dikali akar 6, akar 100 adalah 10, maka akar 6 tetap 10 akar 6. Bagaimana kalau kita melihat operasi bentuk akar, penjumlahan bentuk akar? 4 akar 3 ditambah 2 akar 3, karena sama bilangan di bawah akarnya 3, maka 4 ditambah dengan 2. Akarnya tetap akar 3, maka hasilnya adalah 6 akar 3. Kemudian 5 akar 3 dikurangi 3 dikurangi akar 3, maka di depan akar 3 itu adalah 1, maka 5 dikurangi 1, akarnya tetap akar 3. 5 kurang 1 adalah 4, maka hasilnya adalah 4 akar 3. Kemudian kita pelajari perkalian akar. Akar 5 dikali akar 3, hasilnya adalah akar 5 dikali akar 3 disatukan, kemudian hasilnya adalah akar 15.
kalau ada angka di depannya, ada koefisiennya 2 akar 5 dikali 4 akar 3, maka yang koefisien sesama koefisien 2 dikali dengan 4 akar 5 juga kita kalikan dengan akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 15. Selanjutnya perbagian pada bentuk akar. Akar 5 per 9 sama dengan akar 5 dibagi akar 9. Akar 9 adalah 3, maka akar 5 per 3. Boleh dituliskan dalam bentuk sederhana 1 per 3 akar 5. Kemudian kalau akar 3 dibagi akar 5, maka boleh kita gabungkan menjadi akar 3 per akar 5. Kita kalikan dengan sesama akar 5, yaitu akar 5 per akar 5. Akar 5 per akar 5 adalah 1, tidak akan merubah hasil, tapi akan menyederhanakan bentuk akarnya. Akar 3 kali akar 5 adalah akar 15, akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Sama dengan akar 15 per 5, karena akar 25 adalah 5. Kemudian kita mau menjumlahkan bentuk akar, umpamanya akar 20 ditambah dengan akar 12. Ini tidak bisa, akar 125 ini tidak bisa kita jumlahkan langsung, maka harus kita jadikan perkalian untuk mendapatkan angka 20 dulu, yaitu 4 dikali 5 dengan menggunakan bilangan kuadrat yang sudah ada. Kemudian akar 125 kita jadikan perkaliannya adalah dengan bilangan kuadrat 25 dikali 5. Kemudian akar 4 kali 5, akar 4 adalah 2, maka hasilnya 2 akar 5. Akar 25 adalah 5, maka hasilnya adalah 5 akar 5 nantinya. Akar 5 ditambah dengan 5 akar 5, karena sudah sama bilangan di bawah akarnya, maka 2 ditambahkan dengan 5, yaitu 7 akar 5. Soal berikutnya, 7 akar 3 ditambah dengan akar 48 dikurangi akar 192. Maka 7 akar 3 tidak bisa lagi sederhanakan, tetap kita tulis. Kemudian akar 48 kita carikan perkaliannya. Lebih sederhananya 48 dibagi 3 saja, karena akar terkecil di sana adalah 3. Akar 48 dibagi 48 lagi 3 adalah 16, maka 16 kali 3 192, kita bagi juga dengan 3, itu hasilnya adalah 64, sama dengan 64 dikali dengan 3. Tujuh akar 3 ditambah
16 dikali akar 3, kita pisahkan, dikurangi dengan akar 64 dikali akar 3. Tujuh akar 3 ditambah akar 16 adalah 4, maka hasilnya 4 akar 3 dikurangi akar 64 adalah 8 akar 3. Karena akar 3 sudah sama semuanya, maka tinggal 7 ditambah dengan 4 dikurang dengan 8. Akarnya sudah sama semuanya, akar 3. Kita dapatkan hasilnya yaitu 3 akar 3. Selanjutnya kita masuk materi notasi ilmiah atau bentuk baku. Contoh soal yang pertama, umpamanya ada angka 8.000. Itu kita sederhanakan penulisannya, sama nilainya dengan 8 dikali 1000. Dengan 8 kali 1000 tadi kita ubah menjadi 10 berpangkat 3. Jadi kalau 3 nolnya, maka dia 10 berpangkat 3, tergantung banyak nolnya. Soal kedua, umpamanya 875 juta. Ini kita rapikan tulisannya, sama dengan 875 kali 1 juta. Satu juta adalah 10 pangkat 6. Ini kita sederhanakan lagi agar menjadi 2 angka di belakang koma, maka kita, kalau angkanya makin kecil, 875 menjadi 8,75, maka pangkatnya harus makin besar. Dia bergeser sebanyak 2 angka, maka pangkatnya juga bertambah sebanyak 2 angka, yaitu menjadi 10 berpangkat 8. Soal nomor 3, umpamanya bilangan desimal itu 0,000008. Diperhatikan itu ada sebanyak 5 angka di belakang koma, maka semua angka yang selain 0 kita tuliskan, yaitu 8 per, karena 5 angka di belakang koma, maka dia menjadi 10 berpangkat 5. Atau 100.000. Sama dengan
10 berpangkat 5. Kemudian kita pindahkan kepada bagian pembilang 10 pangkat 5 nya, maka dia berubah menjadi pangkat negatif, yaitu 8 kali 10 berpangkat negatif 5. Soal nomor 4. Nol koma nol 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 8 7 5. Maka kita jadikan dia pecahan, yaitu 875 kita hitung semuanya berapa banyak angka di belakang koma. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 itu adalah 10 berpangkat 9, sama dengan kita jadikan 10 pangkat 9 ke atas sebagai pembilang, maka dia menjadi 875 kali 10 berpangkat min 9. Kita jadikan dua angka di belakang koma, maka menjadi 8, atau satu angka saja kita geser 87,5. Nah, ini angkanya makin kecil dari 875 menjadi 87,5, maka 87,5 kali 10 maka pangkatnya makin besar, maka makin besarnya dikurangi 1, yaitu menjadi berpangkat min 8. Kita jadikan dua angka di belakang koma, 8,75 kali 10 berpangkat min 7. Nah, sekarang kita cobakan soal untuk mengubah bentuk baku kepada bentuk biasa. Contohnya kita ada soal yaitu 4 kali 10 berpangkat 5. Itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5. Itu adalah satu yang ada angka 1 yang ada nolnya sebanyak 5. Atau dibaca 100.000. Nah, hasilnya adalah 4 dikali 100.000 adalah 4 kali 1 4, maka 400.000. Soal kedua, 4,5 kali 10 berpangkat 6
Hasilnya adalah kita jadikan terlebih dahulu bilangan pokoknya tidak berkoma, 4,5 kita jadikan 45, maka angkanya makin besar, berarti pangkatnya makin kecil, yaitu menjadi 10 berpangkat 5. Sama dengan 45 kali 1 yang ada nolnya 5, atau biasa disebut 100.000, maka 45 dikali 100.000 45 dikali 1 adalah 45, tambahkan 0 sebanyak 5, hasilnya adalah 4.500.000. Soal berikutnya 4,53 dikalikan dengan 10 berpangkat min 6. Jadi bagaimana pula cara menentukannya? Jika pangkatnya negatif, maka harus kita jadikan dia 453, atau bilangan pokok 4,53 kali 10 pangkat min 6 itu kita jadikan tidak berkoma, 453 dari 4,53, berarti angkanya makin besar dan bergeser 2 koma, maka pangkatnya juga makin kecil, berarti min 6 bertambah sebanyak, makin kecil sebanyak 2, maka dia menjadi min 8, sama dengan 453 per 10 berpangkat 8. Karena kita letakkan di bawah pecahan, di bawah per, maka dia pangkat positif. Nah, dia pecahan, maka dia menjadi bilangan desimal berkoma, 0, nanti karena 10 pangkat 8 berarti ada 8 angka di belakang koma, termasuk angka 453-nya. Berarti karena 453 adalah 3 angka, maka ada 0 sebanyak 5 buah di depannya terlebih dahulu. 0,0000453. Kemudian untuk penyederhanaan bentuk baku, umpamanya 2 kali 10 berpangkat 3 kalikan dengan 4 kali 10 berpangkat 4. Kita kalikan bilangan pokok sama bilangan pokok, 2 kali 4 adalah 8, dan perkalian bilangan berpangkat yaitu 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 itu sama dengan pangkatnya dijumlahkan menjadi 10 berpangkat 3 ditambah 4 sama dengan 8
8 kali 10 berpangkat 7. Kemudian kalau bilangannya per koma atau bilangan desimal, 2,3 kali 10 pangkat 8 kalikan lagi dengan 6 kali 10 berpangkat 4, maka 2,3 kita kalikan dengan 6 dikali 2,3 hasilnya adalah 13,8. Dan 10 pangkat 8 kita kalikan dengan 10 pangkat 4 itu sama dengan 8 ditambahkan dengan 4, karena perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Itu 8 ditambah 4. Itu hasilnya 13,8 kali 10 berpangkat 12. Bisa kita jadikan menjadi 1,38. Berarti bergeser 1 koma, angkanya semakin kecil maka pangkatnya semakin besar, yaitu 1,38 kali 10 berpangkat bertambah 1 ya, jadi menjadi 10 berpangkat 13. Soal berikutnya, kalau penyederhanaan pada pangkatnya yang negatif, 2,5 kali 10 pangkat min 6 kalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 2, maka tetap seperti tadi, 2,5 kita kalikan dengan 3, itu 7,5, kalikan dengan 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 2, maka pangkat dijumlahkan sama dengan min 6 dikurang 2. Atau min 6 ditambah min 2. Hasilnya adalah 7,5 kali 10 berpangkat min 8. Kemudian pada pembagian, bagaimana cara menyederhanakannya? Seperti tadi, tetap bilangan pokok sesama bilangan pokok, bilangan berpangkat sesama bilangan berpangkat. 1,25 akan dibagi dengan 5, itu menyulitkan, maka kita hilangkan komanya terlebih dahulu. Kita jadikan 125, maka dari 1,25 menjadi 1,25 itu bergeser 2 koma, angkanya semakin besar, maka pangkatnya semakin kecil sebanyak 2. Pengurangan 9 dikurangi 2 yaitu menjadi 7. 1,25 kali 10 pangkat 7 per 5 kali 10 pangkat 3. Sama dengan 125 kita bagi dengan 5, yaitu
itu dapat hasilnya 25 kali 10 pangkat 7 kita bagi dengan 10 pangkat 3, maka pangkatnya dikurangi 7 dengan 3, yaitu 10 berpangkat 4. Maka kita jadikan dia satu angka di belakang koma menjadi 2,5 kali 10 berpangkat 5. Karena angkanya makin kecil maka pangkatnya semakin besar. Berikutnya kita coba membahas soal ulangan harian. Soal nomor 1, tentukan hasil dari min 3 berpangkat 4 B 4/5 dipangkatkan 3. Min 3 berpangkat 4 itu artinya min 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Hasilnya adalah 81. Kemudian 4/5 dipangkatkan 3, maka kita berikan dia pangkat masing-masing, yaitu 4 berpangkat 3 per 5 berpangkat 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4, maka hasilnya 64. Kemudian 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 125. Jadi hasilnya adalah 64 per 125. Soal nomor 2, tentukanlah hasil perkalian berikut. A 2A 4C pangkat 6 D berpangkat 5 kalikan dengan 8C pangkat 2D. Hasilnya adalah 4 dengan 8 kita kalikan 4 kali 8 adalah 32. C dengan C, yaitu C berpangkat 6 kita kalikan dengan C pangkat 2, maka pangkatnya dijumlahkan. C berpangkat 6 ditambah 2. Dan D nya juga kita jumlahkan pangkatnya 5 ditambahkan dengan, kalau tidak tertulis makanya itu adalah 1. 5 ditambah 1. C berpangkat 8
D berpangkat 6. Itu hasilnya. Kemudian soal nomor 2B, 5C pangkat 2 dipangkatkan 3 kalikan dengan 2C berpangkat 8. Maka pangkat 5C pangkat 2 dipangkatkan 3 kita berikan masing-masing. 5 diberikan pangkat 3, C juga diberikan pangkat 3, maka 2 dikali 3, C nya berpangkat 6 kali dengan 2C berpangkat 8. Selanjutnya 5 pangkat 3 itu kita kalikan sebanyak 5 sebanyak 3 kali, hasilnya ada 125. C pangkat 6 kali dengan 2C berpangkat 8. Hasilnya adalah 125 kita kalikan dengan 2, yaitu 250. Dan C kita jumlahkan pangkatnya, 6 ditambah dengan 8, yaitu C berpangkat 14. Hasilnya 250, C berpangkat 14. Nomor 3, tentukan hasil dari pembagian berikut. 45 C pangkat 9 D berpangkat 5 bagi dengan per 5C berpangkat min 3. 45 kita bagi saja dengan 5, yaitu 9. C nya kita kurangi pangkatnya, 9 dikurangi min 3. D pada penyebut tidak ada, tetap kita tulis saja D pangkat 5. Hasilnya adalah 9C berpangkat 12. Karena negatif kali negatif adalah positif, 9 kurang min 3 itu menjadi 9 ditambah 3, yaitu 12. Dan D nya tetap berpangkat 5. Soal nomor 3B, 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat min 3 dibagi dengan 5 berpangkat 2. Maka terlebih dahulu 5 pangkat 7 dengan 5 berpangkat min 3 kita jumlahkan pangkatnya. 7 ditambah dengan min 3. Per 5 berpangkat 2. Hasil selanjutnya sama dengan 5 berpangkat 7 ditambah min 3 itu sama saja dengan 7 dikurangi 3, yaitu 4. 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 berpangkat 2, maka pangkatnya dikurangi menjadi 5 berpangkat 4 dikurangi 2. Kemudian soal nomor 4, yaitu kita lanjutkan
Nomor 4A, tentukanlah hasil bilangan berpangkat negatif, yaitu 2 berpangkat min 5. Maka itu kita balikkan menjadi 1/2 berpangkat 5. Selanjutnya kita cari 2 dikali 5 kali, itu hasilnya adalah 1/32. Nomor 4B, itu pada soal tentang bilangan dalam bentuk akar, itu akar 75 ditambah akar 27, itu tidak bisa kita jumlahkan langsung, maka harus kita sederhanakan dengan mencari perkalian bilangan kuadrat. 75 yaitu 25 dikali 3, dan 27 itu adalah bilangan kuadratnya adalah 9 dikali 3. Hasilnya adalah 25 dikali akar 3. Kita pisahkan akarnya. Tambah dengan akar 9 dikali akar 3. Sama dengan akar kelima adalah 5. Berarti 5 dikali akar 3 adalah 5 akar 3. Ditambah dengan akar 9 adalah 3, yaitu 3 akar 3. Sekarang kedua akarnya sudah sama, yaitu sama-sama akar 3, maka 5 sudah bisa kita tambahkan dengan 3. Maka di depannya yaitu 5 dan 3 tersebut kita jumlahkan, 5 tambah 3 sama dengan 8, dan akar 3 tetaplah akar 3, yaitu hasilnya yaitu 8 akar 3. Kemudian soal nomor 5 yaitu tentang notasi ilmiah dan bentuk baku. Tulislah bentuk baku dari 4.235 0 sebanyak 6. Kita baca ini 4.235.000.000. Maka kita ambil angka selain nolnya yaitu 4235. Kita kalikan dengan 10 berpangkat. Pangkatnya adalah sesuai dengan banyak nolnya, yaitu sebanyak 6, maka 10 berpangkat 6. Kita jadikan satu angka di depan koma, yaitu 4,235 kali dengan 10 berpangkat. Jadi kalau angkanya makin kecil, maka pangkatnya semakin besar sebanyak 3 angka. Berarti 6 tambah 3 yaitu 10 berpangkat 9. Kemudian soal nomor 5B, 0,000742. Kita tuliskan angka selain nolnya yaitu 742 per, kita itu angka di belakang komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka di belakang koma, maka 10 berpangkat 8. Kemudian kita jadikan sebagai pembilang 10 pangkat 8-nya menjadi 742 kali 10 pangkat min 8.
kemudian kita jadikan satu angka di depan koma menjadi 7,42, berarti bergeser 2 koma. Berarti karena ini angkanya semakin kecil, berarti pangkatnya semakin besar, berarti min 8 nya sudah tambah 2 menjadi min 6.